Shalom. Ternyata sekarang udah bulan Februari ya, cepet ya. Tahun 2023 baru kita nanti-nantikan tahun baru, Natal. Waktu Natal ini Natal di pohon Natal masih ada tuh. Ya, terus sampai kering ya tuh. pohon Natal. Kalau Natalnya sampai nanti lagi mungkin sampai masih dipasang terus tuh ya. Ya oke dah nggak apa-apa ya. Begini, kita nih udah lewatin Natal, terus kita udah masuk ke tahun baru tanggal 1 Januari ya. Terus 2 minggu yang lalu tahun baru Imlek. Ini hari terakhir tahun baru Imlek nih. Kalau yang merayakan tahun baru Imlek ya. Jadi kalau kita bisa melewati hari lepas hari itu bukan kuat gagahnya kita. Amin. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara. Sehingga saudara dan saya yang masih diberi kesempatan ini ada tugas. Tugas apa yang Tuhan memberikan? Kita nggak tahu. Masing-masing Tuhan akan berbicara kepada saudara dan saya. Ya, jadi kalau bukan kita terus, oh aku dong bisa masuk ke tahun 2023, aku enak nih begini. Enggak, jadi itu ada tugas yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Amin. Terutama tentang memberitakan kabar baik, yaitu Injil keselamatan ini. Itu harus diberitakan. Amin. Oke, untuk itu kita akan mulai kebaktian, kita mulai dengan ibadah. Ya, mulai hari ini tentang khotbah yang sudah direncanakan, yang sudah diberikan untuk tema bulan ini tentang hubungan. Ya, Pak Pendeta Esra telepon saya, Om WA, Om bulan ini tentang hubungan, gitu loh. Cuman bilang gitu, Om bulan ini tentang hubungan. Jadi memang di sini selalu kan ada temanya ya. Jadi berurut. Kalau bulan ini tuh temanya apa gitu ya. Terus sebulan tentang itu sampai nanti bulan Maret ada temanya lagi lain. Jadi nggak sembarangan. Jadi kita tuh ada urutannya ya, kayak begitu tema-temanya ya. Nah kali ini tentang hubungan. Ya. Saya mau bahas tentang hubungan. Apa sih tentang hubungan? Di sini saya temukan tentang hubungan. Ternyata hubungan itu adalah timbal balik antara kedua belah pihak, saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Itu hubungan. Saya ulangi sekali lagi. Hubungan, apa sih itu hubungan? Hubungan itu timbal balik antara kedua belah pihak, saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Itu hubungan. Nah, contoh hubungan itu banyak ternyata. Jadi hubungan itu macam-macam. Ada hubungan anak dengan orang tua, ya. Ada hubungan pria dan wanita yang disebut mungkin kencan, ya, gitu. Terus ada lagi hubungan mantu dengan mertua, ya. Ini yang mantu mertua yang selalu suka ada gontok-gontokan terus, ya, gitu ya. Di mana-mana lah, ya. Itu udah nggak heran, ya. Makanya kalau mantu sama mertua selalu dipisah, nggak bakal deket-deket nggak, ya. Itu mesti pisah aja lebih baik. Ya, terus ada lagi hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, yang mana yang kita pilih nih? Saya waktu dihadapkan perpilihan ini, saya bingung. Aduh Tuhan, saya mesti pilih yang mana nih? Gitu loh. Semuanya bagus-bagus. Tapi saya nggak inget bahwa bulan ini bulan Valentine. Barusan tuh WL bilang, bulan ini kan bulan Valentine. Hah? Lah, saya pilihnya antara manusia dan manusia. Maksudnya antara pria dan wanita loh. Jadi saya pilihnya antara wanita dan pria gitu loh, hubungan. Ternyata bulan ini Valentine, pas banget ya. Nggak dibilangin juga Pak Pendeta Esra kirim saya nggak bilang cuman, Om khotbahnya bulan ini tentang hubungan. Cuman gitu doang. Saya juga waktu nyari-nyari hubungan maksudnya apa ya? Bener loh, saya mikir hubungan maksudnya hubungan apa ya gitu loh. Nah mulailah saya cari-cari ya gitu loh. Hubungan maksudnya apa nih gitu ya. Akhirnya ketemu. Nah saya ambil tentang hubungan itu hubungan pria dan wanita. Setuju? Cuma satu nih yang ngasih yang ambilnya. Setuju nggak? Setuju ya? Walaupun kita udah berumah tangga, kita setuju aja dong. Nanti kan ini bagus nih. Hubungan pria dan wanita buat anak-anak muda juga. Ya, oke. Kita mulai ya. Kita pilih pria dan wanita. Kita katakan mereka kencan. Ya, nah, Tuhan ingin semua yang dilakukan oleh kita, saudara dan saya, itu harusnya baik. Tidak ada yang Tuhan inginkan itu tidak baik. Semua yang Tuhan inginkan, apapun yang kita lakukan di muka bumi, selalu harus baik. Jadi kalau kita lihat seperti itu, betapa hebatnya Tuhan punya rencana dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, banyak di dalam perenungan-perenungan
ada perkataan kencan. Kita sering dengar, berkencan dengan Tuhan. Boleh-boleh aja kamu mau tulis berkencan dengan Tuhan. Tapi ngerti nggak maksudnya berkencan dengan Tuhan apa? Kalau kita hidup berkencan dengan Tuhan, seperti wanita dan pria dalam hubungan, nah itu harus sungguh-sungguh berkencan dengan Tuhan. Saling mengasihi, saling mendengar. Kalau kita berdoa, jangan kita cuma berdoa, kita menyerocos terus. Nggak ada Tuhan berbicara kita. Bagian kita yang kita utarakan kepada Tuhan. Bagian Tuhan nggak ada. Tuhan nunggu-nunggu, mana waktuku? Kebanyakan kita kalau berdoa seperti itu. Berentet, terus selesai. Tuhan nggak pernah diajak ngomong. Tapi kita suka bilang, kencan sama Tuhan. Bagus perkataan kencan sama Tuhan. Luar biasa. Kalau sepasang pemuda dan pemudi sedang berkencan, dia kan ada saling mengasihi. Iya kan? Coba deh contoh, kalau misal saudara punya teman gitu ya, terus saudara yang ngomong saudara terus, yang pasangannya nggak mau ngomong, diam. Bete nggak? Bete nggak? Jangan takut-takut. Bete nggak? Bete. Gitu loh. Ya, jadi kita tuh kok nggak ngomong sih? Apalagi kalau orang pacaran, orang lagi berkencan. Yang ngomong misalnya pria doang, si wanita nggak mau ngomong. Atau sebaliknya, wanita doang yang ngomong, si pria nggak mau ngomong. Nah, ini juga berat sebelah. Jadi kan tadi kita udah bilang, hubungan itu dialog. Berdua, dan itu ada timbal baliknya. Itu dialog. Hubungan. Jadi harus ada, begitu juga saudara dengan Tuhan. Kalau kita berdoa pada Tuhan, kita katakan kencan sama Tuhan, kita berdoa dengan dia. Bagus perkataan kencan dengan Tuhan. Tapi ngerti perkataan dari kencan itu harus mengerti. Harus ada dalam kehidupan kita. Bahwa kita kencan sama Tuhan, kita mesra sama Tuhan. Kita omong. Memang dia Bapa kita. Kita omong. Apa keperluan kita, kita omong. Selesai, nanti biar ada jawaban dari Tuhan. Tunggu. Jangan terus buru-buru habis kita doa kita keluar. Tunggu sebentar. Direnungkan. Tuhan akan berbicara. Betul Tuhan akan berbicara. Setidak-tidaknya di dalam hati saudara ada Roh Kudus yang akan berbicara. Menerangkan apa yang saudara katakan tadi. Ada jawaban. Tapi tidak selalu ada jawaban. Kalau nggak ada jawaban, sudah. Karena waktu Tuhan dengan waktu kita beda. Amin. Nah, kalau ada waktunya Tuhan, biarlah waktu Tuhan. Kita jangan memerintah Tuhan. Mesti Tuhan yang memerintah kita. Tapi kebanyakan kita yang memerintah Tuhan. Tuhan ini dong Tuhan, ini dong Tuhan. Tuhan saya kan udah melayani Tuhan. Tapi kok begini hasilnya? Kok saya nggak pernah ini Tuhan, kok saya nggak pernah ini. Kita mendikte Tuhan. Kadang-kadang kita lupa siapa kita, siapa Tuhan. Amin. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Hidup berkencan itu bagus sekali. Kedua belah pihak ada tanya jawab. Sehingga ada suatu kasih yang mengalir dalam kehidupan mereka. Ya, nah, jadi kalau kita lihat itu tentang berkencan atau jika dipakai di dalam hal-hal tersebut, kata kencan tersebut sebaiknya digunakan dalam hubungan kita. Pria dan wanita kencan. Maka kita suka lihat, suka dengar. Mau kemana lo? Mau kencan. Wih, luar biasa. Tapi kencan kita jangan sembarang dikatakan dengan kencan ya. Kita katakan kencan itu kencan dengan maksud yang baik. Oleh sebab itu hati-hati dalam berkata-kata. Jangan kita negatif kalau orang bilang aku mau kencan. Terus punya pikiran yang jauh, maaf. Yang kotor, maaf. Tidak boleh. Amin. Pikiran kita harus positif. Harus pikiran-pikiran yang benar. Pikiran-pikiran yang kudus. Pikiran-pikiran yang mulia. Pikiran-pikiran yang buat di surga. Bukan buat di dunia. Ingat. Amin. Sekali lagi saya tekankan. Kalau ada perkataan-perkataan kencan. Bukan kencan itu pikiran-pikiran yang negatif. Positif. Perkataan bolak-balik. Omong balik. Omong balik. Tidak lagi perorangan. Itu hubungan. Ya, nah kencan kita dekat sama Tuhan. Terus berhubungan dengan Tuhan. Kencan. Sesama juga kita katakan kencan. Amin. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal pegangan buat kita yang jelas di dalam Alkitab.
kata kencan. Oke. Yang pertama kita buka Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Sudah dapat? Ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Kalau saya bilang hatimu, saudara ngomong hatimu. Jadi saya ngomong ke sono, dari sana ngomong ke sini. Jadi sini jagalah hatimu. Bapak Ibu ngomong jagalah hatimu. Jadi dengan kata lain hati kita harus benar-benar dijaga. Di sini dijaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara nggak bakal bisa bohong kalau ketemu dengan seseorang. Gimana kabarnya? Baik. Padahal saudara mungkin lagi ada persoalan apa tuh. Karena dari pancar wajahnya kelihatan. Orang lagi susah. Orang yang lagi menderita. Orang ini lagi kekurangan. Orang ini banyak hal di muka bumi ini. Tapi ingat, apapun yang terjadi di muka bumi boleh terjadi seizin Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, sehelai rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau kita tahu seperti itu, nggak usah takut. Nggak usah takut, jalani aja hidup. Yang penting hidup kita penuh pertobatan dan hidup kudus. Enak. Kemanapun kita pergi, kita damai. Sejahtera, sukacita. Oke. Ya, nah. Alkitab sudah berkata kepada kita untuk berhati-hati dalam menyampaikan kasih sayang. Karena hati kita bisa dipengaruhi dengan segala sesuatu apapun. Maka di sini orang yang kencan, pasangan yang kencan ini disuruh jaga hati kita masing-masing. Karena hati ini bisa dipengaruhi dengan segala sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak. Ya, oleh sebab itu jaga hidup kita ini dengan hati-hati. Ingat, Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan. Amin. Jadi kalau kita berkencan yang manis, yang mulia, yang kudus, yang sehat. Tidak lagi, tadi saya dari awal sudah katakan bahwa pikiran kita tentang kencan bukan pikiran yang negatif. Pikiran kita pikiran yang mulia. Seperti kita berkencan dengan Tuhan. Kasih, saling mengasihi. Kita dekat hubungannya dengan Tuhan. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Segala sesuatu kita bawa kepada Tuhan. Poin pertama. Poin yang kedua. Mari kita buka 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Siap? 1 Korintus 15 ayat 33 siap? Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Jangan kamu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dikatakan jangan kau sesat. Sekali lagi saya katakan, saya bilang jangan kau sesat. Tapi Bapak Ibu bisa baca juga menunjuk saya, jangan kau sesat. Itulah Alkitab. Jadi dikatakan jangan kau sesat. Kita semuanya jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa begitu? Kita mudah cenderung ya untuk kita menjadi punya teman-teman, misalnya teman-teman kita narkoba. Kalau kita selalu bergaul dengan mereka yang narkoba, lama-lama kita ikut narkoba. Kalau kita ikut dengan orang perokok, baru-baru kita nggak merokok. Tapi lama-lama kita jadi ikut perokok. Rasanya terpengaruh. Pengaruh itu besar. Pengaruh itu besar sekali. Di dalam lingkungan dimanapun kita berada, besar sekali pengaruh itu. Kalau kita nggak kuat-kuat, apalagi zaman sekarang, kalau kita nggak kuat-kuat, kuatnya dari apa? Baca kebenaran firman Tuhan.
setiap hari. Kalau kita nggak kuat-kuat, waduh zaman sekarang udah semuanya serba sulit. Sekarang banyak penculikan, saudara dengar kan banyak penculikan. Di tempat kami ketangkep tuh satu orang penculik. Kayak begitu. Jadi itu bukan bohong, bukan hoax kali itu, hoax tuh, supaya rame-rame. Enggak, betul. Jadi hati-hati, yang terutama yang punya anak kecil, hati-hati. Ya, saya sih gak curiga bahwa tukang gerobak tuh bukan menculik, enggak juga. Gitu. Tapi kenyataannya sekarang kita harus super hati-hati dimanapun kita berada, kita harus super hati-hati. Jangan sembarangan. Itu. Laptop, belum lama karyawan di rumah, suaminya taruh laptop di belakang, lalu laptopnya 2 hilang. Yang satu laptopnya baju yang kalau dia salin dari kantor ditaruh situ, dikira laptop juga. Ternyata itu baju isinya. Yang satu lagi benar-benar laptop tempat kerjaannya. Diambil dulu, kacanya dipecahin, hancur. Nggak ada yang lihat. Padahal itu parkir di mana? Di depan Metro Jaya. Itu bisa hilang. Maka keamanan tuh nggak ada. Nggak bakal bilang, oh kalau taruh situ aman. Nah, kitanya harus waspada. Amin. Begitu juga helm. Belum lama karyawan saya bilang, kok helm saya hilang? Kok bisa hilang? Iya, padahal saya taruhnya ke situ kok. Tiap hari di situ. Tukang jaganya juga tahu taruh situ. Saya bilang, ya udahlah, mau diapain kalau udah hilang. Mungkin dia perlu helm kali. Saya bilang, udah biar aja. Gak usah diributin. Jadi kita mesti waspada. Semuanya kita serba waspada. Tadi kita bilang, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar kehidupan kita. Jangan gara-gara helm hilang, waduh, kita ngamuk. Gara-gara laptop hilang, waduh, kita marah-marah. Jangan. Gitu. Amin. Nah, di sini dikatakan jangan kau sesat. Kita juga mudah cenderung menjadi teman-teman sepergaulan kita. Seperti tadi. Dengan narkoba, dengan rokok, dengan segala seperti itu. Kita gampang terpengaruh. Kalau kita nggak kuat-kuat dalam firman Tuhan, kita akan terpengaruh. Besar pengaruhnya. Kalau kita terpengaruh akan hal yang buruk, cepat tinggalkan dari hal yang buruk. Tapi makanya kalau kita bergaul, jangan sembarangan bergaul. Bergaulah dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik gimana misalnya? Ya, bergaulah dengan orang-orang di gereja, ya. Di gereja pun kadang-kadang, tanda kutip, nggak semuanya yang baik. Maaf, saya nggak mengadili. Tapi memang kadang-kadang kita seperti itu. Jangan kita terpengaruh, kita harus kuat dalam menghadapi apapun. Ini sudah tahun 2023. Penantian kita bahwa kita akan menuju kepada kesana, ke rumah Bapa. Oleh sebab itu kita harus menanti dengan sungguh. Kuat atau tidak kuat, apapun yang terjadi, kita tetap pegang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Nah begitu juga, kalau kita berteman dengan siapa, maka bergaulah dengan orang yang baik. Kalau saudara bergaul dengan tukang minyak wangi, saudara akan bawa minyak wangi. Kalau sama tukang minyak tanah, saudara bawa minyak tanah. Tinggal saudara pilih, kemana saya harus bergaul. Pilih pergaulan. Tapi saudara harus kenal. Bukan terus saudara, oh berarti saya menghina tukang itu dong, tukang pemulung. Oh enggak. Kita harus kenal dengan pemulung. Saya kenal pemulung, ternyata pemulung juga ada orang Kristen yang suka datang ke rumah saya. Dia pemulung, kalau lagi lewat terus langsung om, gimana kabarnya kamu? Terus dia suka minta, kalau ada baju, kasih dong om. Oh iya. Bukan baju bagus, baju yang kita pakai juga. Terus dia suka minta kaos, kasih aja. Jadi jangan bilang juga pemulung tuh bukan dari orang Kristen. Enggak. Dia pun kebaktian loh. Tiap hari Minggu ada kebaktian. Gitu. Jadi kadang-kadang kita bilang, oh iya. Ya memang seperti itulah. Kehidupan itu kan ada orang yang hidupnya mapan. Ada orang yang hidupnya setengah mapan. Ada orang yang hidupnya di bawah daripada mapan. Macam-macam. Yang mapan juga jangan menghina yang tidak mapan. Yang tidak mapan juga jangan berpengenan, lu aku pengen begitu. Gak usah juga. Biarlah semuanya itu Tuhan punya rencana. Amin. Nah ya, itu yang kedua. Yang ketiga, 2 Korintus pasal 6 ayat 14.
Yang ketiga, 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Siap? Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab perasaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yang ketiga, pasangan harus seimbang. Maksud seimbang itu apa sih? Di sini sudah dijelaskan seimbang maksudnya sebab perasaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Orang percaya dengan orang tidak percaya. Kalau pasangan saudara orang yang tidak percaya di luar daripada Tuhan, kalau sekarang saudara sedang membina, saudara harus hati-hati. Saya nggak bilang saudara putusin aja, nggak juga. Saudara saling mengasihi dulu. Bisa nggak dia diajak untuk percaya? Ada yang begitu. Dan tanya saya, boleh nggak ya? Kostip saya ini. Saya bilang, dia orang percaya bukan? Oh bukan kok. Tapi katanya dia mau kok. Mas percaya. Sungguh. Saya begitu. Jangan cuma mau karena dia. Nah ini juga harus hati-hati. Super hati-hati. Kalau memang dia mau, kita tuntun, kita bimbing. Supaya dia benar-benar mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Resikonya kalau mereka dari orang luar itu untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia mau, keluarganya nggak mau. Itu hati-hati. Saudara akan berurusan dengan keluarganya. Saudara akan dikatakan bahwa saudara memaksa dia untuk masuk Kristen dan sebagainya. Nah, resiko buat kita ada. Jangan dikira kita enggak. Ada resiko. Semua dalam kita melayani pekerjaan Tuhan ada resikonya. Maka kita berbahagia kalau kita dilahirkan dari papa mama kita orang percaya. Jadi kita tinggal percaya aja. Udah enak. Tapi kalau belum, itu agak sulit. Banyak pasangan-pasangan seperti itu. Nah ini juga belum lama ada yang sharing sama saya bahwa dia mau nikah, yang satu dari gereja lain. Dari gereja lain, dari Kristen lah. Katakan dari Kristen. Yang satunya Katolik. Gitu loh. Terus saya bilang, bagaimana? Terus yang Kristennya mau katanya pemberkatan secara Katolik. Oh, selesai itu saya kan punya anak asuh seorang pastor. Anak asuh saya seorang pastor. Saya telepon. Namanya Petrus. Pep, papi pengen ngomong dong. Oh iya pap, kenapa pap? Pep, Kristen sama Katolik boleh kawin Pep. Terus boleh pap. Terus tapi nanti ada perjanjian pap. Bahwa anak-anaknya harus hidup berdasarkan Katolik kata gitu. Oh boleh, iya. Terus dia aja mau nggak? Saya bilang anak yang cowoknya mau masuk Katolik. Bukan masuk Katolik sih, dia tetap Kristen, tapi dia mau pemberkatan secara Katolik dan dia mau anak-anaknya nanti secara Katolik. Oh kayak gitu. Oh oke deh, kalau udah tahu kayak begitu, gitu. Nah, setelah saya dapat berita dari anak asuh saya itu yang jadi pastor, lalu saya bilang, oke Pep, thank you ya. Oke Pap, ya. Saya kasih tahu bisa pernikahan. Itulah gunanya kalau kita punya hubungan-hubungan dengan semua gitu loh. Amin. Kita punya hubungan, saya punya hubungan, saya sama pastor nggak marah. Memang saya dulu dari gereja lama, tapi saya nggak marah dengan para pastor. Hubungan saya baik-baik, nggak musuhan sama para bruder. Kalau bruder itu yang dia membawakan firman Tuhan, yang ngajar. Kita punya hubungan baik, WA-an sampai sekarang. Bahkan teman saya yang dulu kita sama-sama sekolah pastor, dulu waktu kami muda, kami kan sekolah pastor. Nah, kita sekolah pastor, sampai sekarang ada yang masih jadi pastor. Memang udah banyak ada yang meninggal. Yang masih jadi pastor ada, namanya Hadi. Sekarang dia jadi kepala daripada pembinaan anak-anak yang mau jadi pastor di Bali. Tiap hari WA-an tiap hari ke saya. Saya manggil dia namanya Hadi, memang Hadi. Saya nggak panggil dia pastor, ya kita teman-teman kita. Sama-sama udah tua, 70 tahun, sama-sama sama saya, umurnya udah 70 tahun. Dia juga 70, saya juga 70. Kayak begitu. Tiap hari sampai sekarang kita masih WA-an. Kadang-kadang kita telepon-teleponan. Gimana lu kabarnya Di? Baik. Lu gimana kabarnya? Baik. Kita sama-sama melayani. Nggak boleh terus, ini sesat, gini.
Amin. Sekarang kalau kita bilang, itu kan sesat begini-begini. Emang saudara tahu? Emang saudara Tuhan? Bilang itu sesat, ini gak sesat. Gak boleh. Biarkan dia berjalan dengan agamanya dia. Kita belajar dengan agamanya kita. Baik-baik, rukun-rukun. Jangan sok bersih. Kita ini rohani gitu. Sok rohani banget, kita kayaknya rohani banget gitu loh. Ono rohana gitu. Enggak boleh. Ya, sombong rohani enggak boleh. Amin. Ya, jadi kita harus tetap hubungan kita tetap baik. Semuanya kita baik. Semua di mata Tuhan yang percaya sama Tuhan, yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu anak-anak Allah. Saudara anak Allah, saya pun anak Allah. Tapi kalau yang tidak percaya kepada Tuhan, baru itu. Tapi itu bukan terus saudara marahin. Saudara harus injili dong. Gimana saudara mau injili? Kalau mereka nggak tahu apa-apa, tapi saudara nggak pernah injili. Seperti karyawan toko saya. Kalau sakit, dia telepon. Kok saya sakit? Sakit apa kamu? Ayo kita doa. Doa. Saya doanya seperti kita doa orang Kristen. Ini orang Muslim. Nih hari Minggu, setiap hari kan saya kirim WA. Itu semua teman-teman saya orang Muslim, karyawan juga teman-teman saya orang Muslim. Saya kirim, selamat hari Minggu, selamat beribadah, sama. Nggak beda-beda. Tiap hari saya kirimin WA. Mereka tuh kalau saya kirim WA tuh ada yang bilang, kok terima kasih atas doanya. Selalu berkata, kok terima kasih atas doanya. Jadilah berkat. Jangan cuma di gereja, di luar sana. Jadi berkat. Amin. Saya WA setiap hari itu kurang lebih sekarang 198 WA setiap hari pagi-pagi. Setiap hari. Jangan pikir habis pulsa. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Supaya mereka tahu. Ada perkataan firman Tuhan, kirim. Kirim aja, pokoknya mereka dapat, yang orang Kristen dapat, mereka pun yang orang Muslim dapat. Kayak begitu. 198 sekarang. Luar biasa saya bilang. Nggak tahu Tuhan mau sampaikan sampai berapa, sampai 200, sampai berapa. Itu saya udah pilih sedemikian rupa. Dan grup, ada 12 grup. Yang itu 198 lepas dari 12 grup. Itu yang pribadi. Yang grup 12 grup. Aku bilang apa? Waduh, capek dong kalau begitu tiap hari. Memang tugas kita, tugas saudara dan tugas saya. Beritakan firman Tuhan. Dia mau baca kayak nggak baca kayak. Tukang bakso. Saya kirim. Tiap hari dia balas. Makasih ya Koko. Ayo lakukan. Selagi masih ada waktu. Amin. Oke. Nah jadi perhatikanlah pergaulan saudara. Dengan siapa kita bergaul. Apalagi berkencan. Khususnya yang dekat di hati. Harusnya dengan orang percaya yang dewasa. Yang merupakan pengikut Kristus. Yang taat hidupnya, yang benar. Yang benar-benar sayang. Jangan punya pikiran-pikiran dan mata yang tidak baik. Maka dikatakan cari pasangan yang seimbang. Amin. Amin. Ini khusus buat muda-mudi khususnya ya. Muda-mudi apalagi katanya sekarang Valentine. Saya nggak tahu loh bahwa ini, bulan ini bulan Valentine. Tanggal berapa ya? Tanggal 13 ya? Tanggal berapa? 14 ini Valentine ya? Saya udah tua sih jadi nggak pikir-pikir Valentinan. Nah itu kalau Valentine dulu, kalau saya tahu kalau Valentine dulu kasih apa tuh? Coklat. Selain coklat kasih apa? Bunga apa? Kemboja? Bunga apa? Bunga mawar kan? Nah jangan cuma kasih habis kasih. Bulan depan marah, berantem. Ngapain begitu? Udah gak usah kasih aja. Amin. Bunganya suruh pajang, suruh taruh sampai kering. Kalau udah kering bunganya taruh di buku. Ditaruh di buku dong bunganya.
Ya kan? Nanti kan tuh kertasnya bisa licin, bunganya bisa licin sekali. Taruh di buku. Jangan udah kering, buang. Begitu doang tuh kasihnya itu. Jangan dong, taruh di buku. Saya juga pernah muda gitu loh. Jadi saya ajarin, taruh di buku. Nanti kalau lagi buka-buka di Alkitab tuh ada bunga di, kan kita teringat. Oh iya ini bunga. Gitu dong. Sekarang sih udah tua ya kagak pakai lagi. Udah nggak pakai lagi gitu loh. Tapi waktu masih muda ya begitu. Amin. Jangan dibuang, saya katakan jangan dibuang. Ayo dikasih, yang cowok kasih ke ceweknya, yang cewek juga kasih sesuatu biar teringat. Amin. Kalau dikasih coklat jangan, asik kasih coklat. Nggak ada artinya. Simpen taruh dekat meja kita. Kalau gambarnya bentuknya kayak kelinci atau gambarnya kayak hati, aduh bagus ya ini. Ingat, jangan rakus. Padahal soalnya bisa beli coklat di luar juga, di warung-warung juga banyak coklat gitu kan. Tapi hargai pemberian dia. Jadi, ada lagi gitu. Teringat terus. Amin. Nah, oke. Sudah 3 nih. Nah, yang terakhir, yang keempat ya. Ini yang harus benar-benar kita periksa. Apakah itu pasangan ini, pasangan yang kita jalanin itu benar-benar dia cinta sama kita atau cuman iseng gombal? Kita mesti hati-hati ya. Oke, yang keempat. Buka 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama. 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Kita baca ayat 4 sampai dengan ayat 7. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Baru satu yang ketemu. Sudah ketemu yang lain? Amin. Oke, kita baca bersama-sama ya. 4, 5, 6, 7. Coba pelan-pelan kita ulangi lagi. Ayat 4 dulu. 2, 3. Stop. Dikatakan apa? Kasih itu apa? Sabar. Nah, ini yang lagi pasangan mesti lihat. Bener nggak itu dia sabar? Dilanjutin gitu. Kasih itu murah hati. Bener nggak orang itu murah hati? Yang ketiga, tidak cemburu. Bener nggak dia tidak cemburu? Yang keempat, dia tidak memegahkan diri. Yang kelima, tidak sombong. Periksa nih calon kita. Nih pasangan yang lagi mulai kencan-kencan. Lihat, periksa dulu tuh dia. Yang pria periksa yang pria periksa ceweknya, yang cewek juga periksa cowoknya. Nih yang sumber ini dulu di ayat 4. Lanjut ayat 5. 2, 3. Stop. Dikatakan ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau pasangan saudara yang cowok misalnya gue sopan, stop. Tinggalkan. Hai cewek-cewek, dengar. Amin. Amin. Tidak sopan maksudnya apa? Ya saudara yang tahu lah. Jadi udah jelas. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau dia tidak sopan, stop. Sampai sini aja ya. Bye-bye. Masih banyak segudang. Gitu dong. Jangan, yaudah biarin deh. Ya. Dikatakan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri. Ya. Nah, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dendaman gak tuh orang? Pasangan saudara. Oke, ayat ke-6. Nah, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ngelihat misalnya dia jatuh. Lu jatuh. Bandel sih lo. Mata lu kemana aja. Kelayapan mulu. Nah, kalau udah kayak begitu. Waduh. Ini udah gak bener deh. Ya. Nah dikata lagi. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ya. Nah yang ke-7.
Nah, ini yang ketujuh dikatakan ia menutupi segala sesuatu. Kekurangan, kesalahan. Baik salah satu, baik yang pria maupun yang wanita. Kita tutupin. Jangan, emang biasa dia orangnya begini. Bu, begini. Ya ampun, ditelanjangin. Di depan misalnya calon mertua kita. Biasaan, biasaan sih loh gini-gini. Ngadu lagi ke mamanya atau ke papanya. Mah, emang begitu Pak orangnya. Mah, begitu. No, 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 no. Ini ayat ke-7. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar. Menanggung segala sesuatu. Pilih kalau memang orangnya itu. Amin. Amin. Nah, jadi dalam hal ini tanyakan pada hatimu sendiri. Apakah benar-benar sabar? Apakah ADRT? Tanyakan. Kita punya pasangan bukan buat jadi pembantu pasangan kita. Amin. Nggak ada amin. Aminnya kepaksa banget. Nah, sekarang saudara di rumah deh contoh ya. Kayak di rumah saya, maaf. Saya di rumah nggak ada pembantu. Kita kerja bersama. Istri saya siapin saya makan. Ya cuci baju, ya setrika. Udah 8 bulan. Kalau orang yang lagi mau melahirkan udah tinggal sebulan lagi lahir. Betul. Jadi kita nggak pakai pembantu. Dan kerja biasa, kerja sama sendiri aja. Urusan rumah tangga ya kita kerjain bersama. Memang kalau ngepel ada yang ngepel. Tapi kalau misal urusan-urusan itu enggak, kita kerja sama. Kadang-kadang kasih bercanda sama istri saya. Kalau habis masak. Saya bilang, Mam, banyak amat perabotan keluar. Lo masih ada lo di gudang. Keluarin aja semuanya. Saya bilang begitu. Istri saya ketawa. Karena saya tahu saya yang bagian cuci piring, cuma periksa semuanya. Habis dia yang masak, saya yang bersihin semuanya. Dan kebiasaan saya, kalau saya habis bersihin cuci piring semua perabot-perabot, nggak ada satu piring pun di tempat cuci piring. Saya nggak suka. Saya paling nggak suka ada piring kotor di tempat cuci piring. Nggak suka. Maaf, sampai udah tua begini saya nggak suka. Kalau habis dicuci piring itu bersih, saya lapin, saya taruh lagi berjejer. Jadi tempat perabotan tempat cuci piring kosong. Nggak ada piring pun. Sendok satu pun nggak ada. Itu kebiasaan saya. Kalau ada pembantu juga saya ajarin seperti itu. Kalau saudara nggak percaya boleh periksa di rumah saya. Sampai ditanya udah masak? Saya bilang udah makan, udah. Kayaknya bersih-bersih aja dapurnya. Ya. Nah sekarang saya mau tanya nih, bapak-bapak di sini suka bantuin ibunya nggak nih? Atau paling pantang buat saya kalau pegang-pegang piring, nanti itu piring bisa pecah. Sombong, kalau bapak-bapak seperti itu sombong. Tidak menghargai pekerjaan dari seorang ibu. Seorang istri bekerja, nggak dibayar. Saudara gaji berapa buat istri saudara? 1, ngurusin anak. Anak kejedot, pulang benjol, diomelin. Jagainnya gimana sih? Bukan yang benar jagainnya. Ya kan bapak-bapak? Bapak-bapak tinggal pokoknya kerja, pulang capek, sedia. Makan udah sedia. Habis makan pergi baca koran. Bapak-bapak. Nggak mau bantuin. Boro-boro ngepel. Benar. Jangan hargai kalau memang saudara. Kita kan udah baca semua firman Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi istri kita, bantulah istri kita. Udah ngurusin anak. Jemput dia, anterin dia, masak dia, ke pasar dia. Apalagi? Nyuci dia, ngepel dia apa. Tapi gak ada harganya, dibayar kagak. Kalau bilang, kan sudah kasih uang semuanya. Kasih uang berapa? Pembantu gajinya berapa? Bapak kasih istri berapa? Udah gitu kalau istri mau pergi aja jalan-jalan. Jalan-jalan mulu sih mama. Heran. Ya elah
baru juga jalan dari pagi, dari matahari belum terbenam sampai matahari tertutup masuk ke dalam, masih aja kerja terus kagak kelar-kelar kayak setrikaan. Kadang-kadang kita laki-laki egois, maaf. Saya katakan sekali-kali. Kadang-kadang kita laki-laki egois. Saya kadang-kadang kalau habis makan, lagi makan nih, saya suka bilang, kita kalau makan di rumah cepet lapar ya, saya bilang gitu. Kenapa ya? Saya bilang kalau kita habis makan di rumah cepet lapar ya. Terus istri saya jawab, kenapa ya Pi? Terus saya bilang, iyalah, bayangin kita habis makan cuci piring. Saya bilang begitu. Istri saya ketawa, geli. Coba kalau di restoran kita habis makan. Kenyang. Karena gak ngapa-ngapain. Tinggalin aja udah. Ayo jadi suami-suami yang baik dong. Amin. Jadi istri-istri juga yang baik. Amin. Ya, kalau kita gaji istri kita itu nggak cukup. Dengan berapa banyak itu nggak cukup. Maaf, nggak cukup. Ya, bertobat ya bapak-bapak ya. Oke, nah. Jadi kalau kita lihat gitu, jika iya untuk ayat 4 sampai dengan 7, boleh kita benar-benar kita lihat itu dia baik. Nah, bolehlah kita berjalan dengan dia. Ya, supaya kita semuanya lebih aman, tentram, damai. Kita sudah lihat. Semasa kita kencan, kita bisa melihat bagaimana pasangan kita sebenarnya. Apa dia tukang belanja, habisin uang? Kalau orang yang seperti itu, jangan. Apakah orang itu terlalu hemat juga? Juga jangan. Nanti kalau terlalu hemat, dia pelit, nggak bagi kita, nggak bagi orang tuanya. Gitu loh. Nah, kalau bagi orang tua juga, kalau misalnya pasangan baru nikah, dia memberkati, berkatinya sama-sama. Kalau keluarga sono diberkati, keluarga sini diberkati. Sono dibeliin sendal jepit, sini beliin sendal jepit. Jangan buat mamanya dibeliin sendal yang bagus, buat mertuanya, udahlah pakai dia udah tua ini ngapain sih bagus. No, nggak boleh. Amin. Orang tua dan mertua itu sama-sama orang tua dan mereka adalah baik. Amin. Kalau saudara mau nikah dengan keluarga itu, berarti saudara harus nikah dengan keluarganya. Ingat itu. Amin. Oke. Keempat hal ini. Ya. Yang saudara sudah dengar. Saudara harus tahu. Bahwa jaga hatimu. Hati-hati bergaul. Pasangan yang seimbang. Apakah benar-benar cinta sesungguhnya. Keempat hal ini harus pegang. Kalau memang kelihatan orang ini oke, ambil. Jadi teman hidup saudara. Baik yang suami, yang baik laki-laki maupun yang wanita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.